Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali pertemuan di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, termasuk kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, masih aktif dalam kegiatan pendidikan kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bersyukur kepada pahlawan-pahlawan negara, pejuang-pejuang negara. Dengan mereka berjuang kita bisa seperti ini. Bahkan ada kata-kata mutiara dari Kartini, masih ingat? Habislah gelap, terbitlah terang. Kita bisa menempuh pendidikan dengan mudah, kita bisa nyaman. Kita bersyukur kepada pejuang-pejuang negara dengan mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita semuanya masih aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar, disyukuri dengan mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Supaya diniati untuk perjuangan, diniati untuk diri kita mendapatkan ilmu yang sebaik mungkin, dan juga semua itu kita tidak lepas dari diri kita masing-masing untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, agar kita bisa tambah lebih baik lagi, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas sebelum kita KBM. Siap. Sebelum belajar, ayo doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kita agar lebih fokus, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke. Tepuk pramuka satu kali. Wah, masih ada satu yang belum fokus. Oke, gak apa-apa. Lanjut kita biar lebih fokus. Ada konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Satu lagi. Ya, yang kompak. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ya, sudah mulai 50% fokus. Biar tambah fokus lagi, konsentrasi lagi, kita tepuk. Nanti kalau Bapak bilang tepuk satu, kalau tepuk dua kali, gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, beri tepuk tangan kepada semuanya. Memasuki di pertemuan di pagi hari ini dalam
kita masuk dalam bab hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang perlu digarisbawahi pada materi pada saat ini, kita harus mengetahui dulu yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang negara kita. Wilayah kita terdiri dari banyak pulau, ada provinsi, ada kabupaten kota, dan lain sebagainya. Sehingga pada bab sekarang kita membahas mengenai pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengelola bagaimana caranya agar bisa menjadi negara yang baik dan juga bisa mengelola dengan cara yang baik. Dalam hal ini, masing-masing pemerintah pusat, pemerintah daerah itu diberi wewenang dalam mengelola, menyelenggara di daerahnya masing-masing. Maka dari itu kita supaya mengetahui terlebih dahulu, termasuk ada presiden sebagai penyelenggara pemerintah di pusat, termasuk ada lembaga-lembaga yang mengatur, ada wakil presiden, ada menteri, dan juga di daerah juga ada yang namanya gubernur dalam mengelola provinsi, kabupaten kota, ada bupati atau wali kota, sehingga dalam semua itu bisa lancar dalam menyelenggarakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di pertemuan di pagi hari ini dalam KBM pada pagi hari ini kita masuk dalam bab hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang perlu digarisbawahi pada materi pada saat ini, kita harus mengetahui dulu yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang negara kita. Wilayah kita terdiri dari banyak pulau, ada provinsi, ada kabupaten kota, dan lain sebagainya. Sehingga pada bab sekarang kita membahas mengenai pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengelola bagaimana caranya agar bisa menjadi negara yang baik dan juga bisa mengelola dengan cara yang baik. Dalam hal ini, masing-masing pemerintah pusat, pemerintah daerah itu diberi wewenang dalam mengelola, menyelenggara di daerahnya masing-masing. Maka dari itu kita supaya mengetahui terlebih dahulu, termasuk ada presiden sebagai penyelenggara pemerintah di pusat, termasuk ada lembaga-lembaga yang mengatur, ada wakil presiden, ada menteri, dan juga di daerah juga ada yang namanya gubernur dalam mengelola provinsi, kabupaten kota, ada bupati atau wali kota, sehingga dalam semua itu bisa lancar dalam menyelenggarakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Meminta salah satu siswa atau dua siswa untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan tadi. Saya meminta untuk Leni Aprilia untuk menyampaikan dari materi yang sudah disampaikan. Silahkan untuk disampaikan. Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Sementara itu, dalam pengertian lain, pemerintah pusat diartikan sebagai badan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah dalam suatu negara. Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya meminta untuk Mas Hafid Jawan untuk menyampaikan materi yang barusan kita terima tadi. Fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah dalam suatu negara pada hakikatnya hadir untuk melayani masyarakat.
Salah satu tugas yang diemban pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintahan dalam menjalankan kehidupan. Baik, terima kasih atas materi yang telah dijabarkan oleh siswa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, marilah berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mohon maaf dari awal mungkin ada kata-kata yang kurang pas. Kita lanjutkan pada pertemuan di minggu berikutnya. Jadi Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.